Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada saat hari ini, Sabtu 26 September 2020, kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita lagi. Pada saat pagi hari ini, pembelajaran daring kita akan membahas tentang Bu Pena halaman 213 sampai dengan 214. Silakan anak-anak menyiapkan buku Bu Pena beserta dengan alat tulisnya. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, kelinci peliharaan Bayu ada 2 ekor. Kata tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah jawabannya C, berapa? Pertanyaan nomor 2, jawaban yang tepat untuk pertanyaan mengapa adalah jawabannya A, karena dengan mencintai lingkungan kita akan mendapat banyak manfaat. Pertanyaan nomor 3, pertanyaan di mana mempunyai maksud untuk menanyakan? Jawabannya bisa berupa lokasi, alamat, denah, atau tempat tujuan. 4. Apa saja ciri-ciri pertanyaan wawancara yang baik? Jawabannya A. Pertanyaan wawancara disusun secara runtut. B. Pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. C. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. D. Setelah narasumber menjawab pertanyaan, kamu juga dapat menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Pernyataan tersebut harus tetap berkaitan dengan topik wawancara yang telah ditentukan. 5. Untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.3, ini pertanyaan yang terakhir. Tuliskan tahapan-tahapan dalam wawancara. Jawabannya A. Tahap pembukaan pewawancara memperkenalkan diri. B. Tahap inti pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. C. Tahap penutup pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Muatan IPA KD 3.8. Pertanyaan yang pertama adalah, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan, jawabannya, menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan hemat. Pertanyaan nomor 2, cara merawat tanaman yang benar adalah, jawabannya, menyiram dengan air secara teratur, memberi pupuk secukupnya, atau meletakkan di tempat terbuka yang terkena oleh sinar matahari. Pertanyaan nomor 3, apa saja hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Jawabannya, menghemat energi listrik, tidak menebang pohon sembarangan, mengurangi perburuan hewan atau mengurangi penggalian bahan tambang secara besar-besaran. Pertanyaan nomor 4, tuliskan tindakan yang mencerminkan sikap mencintai lingkungan. Jawabannya bisa beragam, nah di sini mencontohkan ya. Membuang sampah pada tempat sampah, kerja bakti membersihkan selokan, membuat taman untuk daerah resapan hujan, dan sebagainya. Muatan IPS KD 3.1. Pertanyaan yang pertama, contoh sikap mencintai lingkungan yaitu, jawabannya C, membersihkan lingkungan secara teratur. Pertanyaan nomor 2, sikap yang baik terhadap hewan peliharaan kita yaitu, jawabannya C, memberi makan secara teratur. Pertanyaan nomor 3, memanfaatkan sumber daya alam sebaiknya sesuai dengan, jawabannya kebutuhan. Pertanyaan nomor 4, manfaat selalu membuang sampah pada tempatnya yaitu, jawabannya menghindari terjadinya banjir. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir untuk muatan IPS ini adalah, tuliskan cara memelihara sumber daya alam, khususnya barang-barang yang sulit terurai seperti sampah botol plastik. Jawabannya, mengolah sampah botol plastik untuk dibuat menjadi benda lain yang lebih bermanfaat atau daur ulang. Contohnya membuat mainan, pot tanaman, kincir angin, atau tempat pemeliharaan ikan.
Muatan PPKN KD 3.2 pertanyaan yang pertama, menebang pohon sembarangan dapat menyebabkan? Jawabannya A. Terjadinya banjir, B. Hilangnya habitat hewan. Pertanyaan nomor 2, membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan? Jawabannya, tersumbatnya aliran sungai atau selokan, mencemari lingkungan yang membuat ikan dan tumbuhan air mati, serta air sungai berubah menjadi warna dan berbau. Pertanyaan nomor 3, tuliskan contoh kegiatan pelestarian lingkungan. Jawabannya, berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan pelestarian lingkungan. A. Mengolah sampah daun menjadi pupuk. B. Membuang sampah ke tempat sampah. C. Membuat daerah resapan hujan. D. Kerja bakti membersihkan lingkungan. E. Mengangkut sampah yang menyumbat selokan. F. Menanam kembali pohon-pohon di hutan atau reboisasi. G. Tidak membuang limbah deterjen, sampah buah-buahan, plastik ke sungai atau selokan. H. Menghemat penggunaan air. Pertanyaan nomor 4, apa dampak yang terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan? Jawabannya, dampak yang terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan meliputi A. Lingkungan menjadi panas dan gersang. B. Sumber air berkurang. C. Terjadinya banjir jika musim hujan. D. Habitat hewan hilang. E. Sumber makanan berkurang. Pertanyaan nomor 5, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Jawabannya, agar kelestarian lingkungan tetap terjaga atau lingkungan tetap bersih dan nyaman untuk ditinggali. Muatan SBDP KD 3.4, pertanyaan yang pertama, menyusun gambar-gambar objek menjadi gambar baru disebut? Jawabannya D. Montase. Pertanyaan nomor 2, contoh bahan yang dapat digunakan dalam montase adalah? Jawabannya, majalah hewan atau tumbuhan, koran, atau media internet. Pertanyaan nomor 3, tuliskan langkah-langkah dalam membuat karya seni montase. Jawabannya, A. Tentukan topik atau tema untuk karya montase. B. Siapkan kertas, gunting, lem, dan sumber gambar yang dapat berasal dari koran, majalah, atau media internet. C. Guntinglah gambar sesuai kebutuhan. D. Rekatkan potongan gambar tersebut ke kertas yang telah disiapkan. E. Karya montase telah jadi. Pertanyaan nomor 4, perhatikan gambar di buku pena anak-anak. Menurutmu, apa tema karya montase tersebut? Lalu, tulislah apresiasi dari karya montase tersebut. Jawabannya, tema karya montase adalah kehidupan di dalam air atau sejenisnya. Apresiasi untuk karya montase tersebut disesuaikan dengan jawaban siswa. Contoh, menurut saya karya montase tersebut sudah baik. Posisi gambar yang ditempel sudah tepat dan dapat dipahami bagi yang melihatnya. Nah, sekian saja anak-anak pembahasan Bu Pena hari ini. Shalom.